Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirza Haki dengan NIM J0403251073 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas B2. Saya akan membuat video presentasi dari proyek individu saya yang memenuhi tugas akhir dari mata kuliah berpikir komputasional. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Medanita Dewi Renanti, STRMKOM, selaku dosen mata kuliah berpikir komputasional, dan Pak Farhan Nazarullah. Saya akan mempresentasikan game individu yang saya buat, yaitu adalah Sudoku. Latar belakang dari pembuatan game Sudoku ini adalah perkembangan teknologi menuntut adanya aplikasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan kognitif, logika, dan pemecahan masalah. Salah satu permainan yang memenuhi aspek tersebut adalah Sudoku, sebuah puzzle berbasis logika yang menantang pemain untuk mengisi angka tanpa pengulangan pada baris, kolom, dan kotak. Bagi mahasiswa D4 TRPL, pengembangan game Sudoku menjadi sarana pembelajaran yang komprehensif. Proses pembuatan game ini melibatkan pemahaman konsep algoritma, struktur data, desain antarmuka, hingga implementasi logika berbasis constraint. Dengan demikian, game Sudoku tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk melatih kemampuan rekayasa perangkat lunak secara nyata. Kemudian adalah tujuan dari pembuatan game Sudoku. Yang pertama adalah mengembangkan aplikasi edukatif yang berbasis game yang mampu melatih kemampuan logika dan analisis pemain. Yang kedua adalah menerapkan konsep-konsep pemrograman seperti algoritma track tracking, validasi data, dan manajemen state ke dalam sebuah game nyata. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa TRPL dalam merancang, membangun, dan menguji perangkat lunak interaktif. Yang keempat adalah menghasilkan media pembelajaran yang menunjukkan penerapan teknik pengembangan aplikasi secara sistematis dan terstruktur. Yang kelima, melatih kemampuan problem solving baik bagi pemain maupun pengembang melalui mekanisme puzzle logika. Kemudian ada manfaat dari permainan Sudoku. Di sini saya akan membagi dua, ada manfaat bagi TRPL dan juga bagi para pemainnya. Pertama, saya akan membahas manfaat bagi mahasiswa TRPL, terutama untuk diri saya. Yang pertama dalam penerapan algoritma. Sudoku membantu mahasiswa memahami dan mengimplementasikan algoritma penyelesaian seperti backtracking, constraint checking, dan grid validation. Yang kedua adalah pemahaman struktur data. Dengan mengelola papan Sudoku melibatkan struktur data seperti array dua dimensi, nested loop, serta pengelolaan state yang erat kaitannya dengan dasar TRPL. Yang ketiga adalah peningkatan critical thinking. Saat membuat maupun memainkan game, mahasiswa dilatih untuk berpikir sistematis, teliti, dan logis. Selanjutnya adalah manfaat bagi pemainnya. Yang pertama adalah melatih kemampuan logika dan konsentrasi. Sudoku meningkatkan fokus, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua adalah mengurangi stres dan meningkatkan kognisi. Puzzle ringan seperti ini terbukti membantu merilekskan pemikiran sekaligus melatih otak. Yang ketiga adalah menjadi media hiburan edukatif, cocok untuk berbagai usia dan dapat dimainkan kapan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari game Sudoku yang saya buat. Sudoku adalah sejenis teka-teki logika. Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9 kali 9 yang terdiri dari 9 kotak 3 kali 3 tanpa ada angka yang berulang di satu baris, kolom, atau kotak. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi gamenya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian dari sprite-sprite yang terdapat pada permainan Sudoku yang saya buat. Di sini pada bagian controller ada terdapat green flag click. Saya akan membroadcast beberapa perintah seperti delete clones, initialize, create square clones, create number clones, show boundary, dan start. Dan di sini saya telah membuat blok set answer, yaitu jawaban pada permainan Sudoku yang saya buat. Dan di sini adalah define block set board. Pada blok ini saya akan membuat kotaknya kosong, tetapi di beberapa kotak saya akan memasukkan angka sebagai clue dari permainan Sudoku ini sehingga permainan tersebut akan mudah untuk dikerjakan. Kemudian di sini saya telah membuat beberapa setapan. Ketika saya membuat blok initialize, saya akan membuat set start X atau ketika saya menekan start, maka blok X akan muncul dari sini. Dari titik koordinat min 215 pada X-nya dan set start Y-nya tuh 90. Kemudian di sini ketika saya start dia akan tunggu muncul dari sini. Kemudian saya akan men-setup square select-nya menjadi no, current clone menjadi null, pen start jadi no, marking menjadi pen, dan pensilnya akan di kiri. Kemudian saya akan memunculkan variabel marking dan pencil side. Di sini saya juga membuat ketika P key press, maka can start menjadi yes. Ketika itu marking akan langsung menjadi pen. Kemudian untuk menggantinya menjadi pensil, saya akan menekan lagi tombol P. Kemudian untuk membuat pensil di sebelah kiri, saya akan menekan key left arrow. Ketika saya ingin pensil di sebelah kanan, saya akan membuat key right arrow.
Dan ketika saya ingin menghapus angka pada kotak, menekan tombol C untuk menghapus baloknya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk bermain dari Sudoku yang telah saya buat. Ketika saya menekan tombol green flag, situ akan ada background dan akan muncul semua angka. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dari beberapa rules dan deskripsi dari permainan ini. Baik, di sini adalah permainan Sudoku. Di sini saya harus mengisi angka pada setiap baloknya, pada setiap baris, dan setiap kolom harus berbeda dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini ada boxnya ditekan, maka perintahnya akan berubah menjadi game on. Dan di sini ada pemain berhenti, yang langsung bermain. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk bermain permainan Sudoku-nya. Jadi salah satu tips dari saya untuk kawalan adalah bermain dari sudah banyak angka yang terisi. Seperti misalnya pada kolom pertama yang belum terisi hanyalah 3, maka saya akan coba untuk bermain dari kolom ini. Di sini pada kolom ini yang tidak terdapat adalah angka 1, 2, dan 4. Maka dari itu kita harus bisa menebak di mana letak angka 1, 2, dan 4. Oke, mungkin karena di sini pada garis ini ada angka 1 dan 4, saya akan coba untuk masuk ke angka 2 di sini. Karena sudah tidak mungkin lagi ada angka 1 di sini ataupun angka 4. Karena pada setiap baris ini harus berbeda angkanya. Oke, kemudian pada dua kolom kotak ini, karena pada barisnya tidak ada angka 1 dan angka 4, di sini juga tidak ada angka 4, maka saya akan memilih apakah di sini angka 1 atau di sini angka 4. Jadi saya akan membuat di sini ada angka 1 untuk menentukan. Kemudian di sini saya akan coba untuk bermain pada daerah ini. Pada kotak ini yang tidak ada itu kan angka 3, 4, dan 9. 3, 4, dan 9. Di sini ada 4, di sini ada 9. Berarti di sini sudah pasti ada angka 3. Di sini sudah pasti angka 4 karena di sini sudah ada angka 9, dan di sini sudah pasti angka 9 karena di sini sudah ada angka 4. 2, 4, dan 8. Karena di sini sudah ada angka 2, maka tidak mungkin ada angka 2 lagi pada kotak ini. Karena pada kotak 9 kali 9 itu ada 4, kemudian besar di sini adalah angka 8, dan
bagaimana jika saya menekan tombol solution? Maka ketika saya tekan tombol solution, jawaban akan langsung muncul dan permainan langsung game over. Baik, demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.